Oke. untuk di XP-nya. Ya sekarang ya mungkin keadaannya agak berat ya buat Hellcurt buat landingnya. Tapi itu Oke. dia targetingnya jadi ada opsi. Oke, dan itu dia pilihan dari Indonesia kawan-kawan. Kita akan lihat nih seperti apa eksekusinya di Lane of Dawn. Satu sama, game ketiga akan segera dimulai. Oh ini harus main agresif sih untuk tim Indonesia ya. Mereka bawa Hilda, mereka bawa Hellcurt juga. Sayang potensinya. Iya, dia harus bisa ngasih space sebanyak-banyaknya lah ya. Buat teman-teman dari Indonesia, lebih tepatnya ke Cloud sih. Cloudnya biar bisa farming bebas. Oke. Tapi kalau ngelihat dari hasil ya untuk game pertama tadi ini kan Nepomuceno pakai Lancelot lagi ya. Ya, Hasilnya kan tadi kurang baik nih. Apakah sekarang masih bisa dilakukan lagi? Dan Aranda ini udah berhasil untuk bisa memberikan pressure-nya terhadap De La Cruz yang harus kehilangan setengah dari full HP. dibantuin loh itu gulunya. Bantuin ngambil jungle biar cepet. Tengahnya tadi sih ada pressure memang Hellcurt jalan ke tengah. Tapi kalau nggak bisa dapetin kill menurut gua bakal sama-sama aja. Sekarang landingnya udah mulai ditinggal-tinggal aja. Sementara di goldnya juga Leonardo dan Soriano ini akan sama-sama farming aja gua rasa di awal. Dua-duanya nggak bisa untuk ngapa-ngapain. Nggak bisa untuk galak lah ya di awal. Tapi di tengahnya mereka mau coba freeze lane-nya. Iya, mau maksa buat Pabikonya agak sedikit maju ya. Karena kebetulan dia purify juga kan. Bisa dicicil-cicil sama skill-nya nanti. Ya itu lumayan jauh tuh, terpaksa untuk maju. Udah menang nih, ada kemenangan kecil sedikit nih dari tim Indonesia. Tapi itu dia. Oh no. Tapi ternyata tidak sendiri dan satu puncture langsung mengincar ke arah belakang Yehezkiel yang tumbang. Karena ternyata kalau 2 versus 2 memang menang tapi apalah daya. Ya. Kalau udah dibantuin juga sama jungler ya. Ini konsepnya mirip banget sama salah satu tim Indonesia juga Karena ketika sendiri nggak bisa, panggil temennya. Berdua nggak bisa juga, panggil lagi temennya. Masih nggak bisa, panggil lagi. Tapi Flicker, buset. Wah, Widinya juga udah mulai masuk lagi untuk bisa mengganggu dan Flicker untuk mundur. Satu retribution dari Nepomuceno. Berhasil untuk bisa membuat akhirnya turtle jatuh ke tangan dari Philippines. Dan bahkan Chin menjadi satu tambahan lagi keuntungan untuk tim Philippines. Ini Vinuya masalah sih. Dia nggak ragu buat Flicker duluan loh tadi. Kena efek tahun kali di Widi yang sudah tidak memiliki flicker. Dan Revolt sudah mulai dibuka juga blazing duet dari Leonardo. Tidak ada target ternyata karena melihat dari pemain-pemain Philippines yang sudah terlalu jauh. Itu hanya tindakan saja untuk bisa melarikan diri dan meng-disengage team fight-nya. Iya. Dan Aranda tadi yang hadir masih belum bisa ya untuk ngasih impact yang dahsyat. Sementara di arah bawah gulunya farming aja. Nggak takut boleh dimajuin sama gulunya. Dia nggak ada masalah, tahun lagi. Membelah diri ya di situ ya. Leonardo-nya juga struggle sih di sini, masih level 4. Tapi itu dia, Widi masih ada di depan, cuma damage aja nggak bisa sih kalau buat ngembangin De La Cruz. Keras banget. Gatot. Masih ada Revitalis bentar lagi. Ya lagi-lagi ini harus kasih space ke Leonardo. Goldnya seenggaknya nggak sejauh tadi ya. Ya tapi seenggaknya sekarang damage dealernya dia share lah, ada Aranda lah yang bisa bantu juga untuk ngincar-ngincar lini belakang. Tapi mohon bersabar dulu sebentar. Walaupun keadaannya ini sedikit unggul ya buat tim Philippines ya di angka 1200. Kalau gue lihat dari hero-nya ini gak sedikit sih, ini unggul banget. Unggul banget. Karena Fredrin kan yang harusnya kasih pressure. Fredrin Hellcurt. Ya gue pikir dua yang bakal dahsyat banget, tapi ternyata di awal masih belum sedahsyat itu. Picknya juga kan di Hellcurt-nya ini pick belakangan sebelum pick glue kan. Makanya kayak menantang berarti. Udah ada glue tetap dipaksain Hellcurt. Seenggaknya ya tadi kayak lu bilang ada sih targetnya, ada Parsha gitu kan. Ada dari Granger juga. Cuman kan emang beda lane ya. Tapi ya gimana juga dia bisa dapetin item kalau misalkan landingnya aja struggle kan. Rotasi awal udah keren banget. Tadi gue pikir ngambil ke tengah nih bagus nih. Gatot Kaca dibonyokin nih. Tapi what next? Nggak ada. Belum. Dan ya tadi konsep dari tim Filipina ini sama persis ya. Ya tadi yang gue bilang kan sama kayak konsep salah satu tim di Indonesia kita. Mid-nya dia apa-apain sama lawan, di freeze misalkan. Dia akan panggil nomornya. Iya. Amar nomornya kurang, dia panggil jungle-nya. Masih kurang juga, dia panggil XP-nya. Betul. Iya. Itu yang susah sebenarnya buat dilawan. Karena ya biasanya gold lane yang paling jarang sih datang ya. Tapi dengan berempat cukup dong. Cukup. Kuat dong. Apalagi kan tadi kan keadaannya ya jungler yang lebih aktif juga kan. Maksudnya bisa ngincar-ngincar belakang. Tapi kembali lagi untuk bagaimana kelanjutan di menit ketiga. Keadaan yang masih bisa dibilang unggul buat tim Philippines nih ya. Tapi kalau
untuk snowball yang tadi ya. Selama goldnya masih nempel-nempel deh, jangan jauh-jauh banget. Masih ada Cloud kok. Di late game masih ada Hellcard juga. Landing jauh bisa jadi kunci nih sebenarnya. Karena ketika bertemu dengan Lancelot, menurut gue Hellcard yang punya spell selain Retribution lumayan unggul loh. Ya dia bisa kabur dengan Petriva, dengan Flicker, atau dia bisa Dark Nightfall. Tapi Chin banyak banget loh. Banyak banget, dia mau pegangin Delacruz gak bisa sih harusnya. Tapi kalau nanti nih mengincar Karami to the late game dari Indonesia, punya 2 potensi hero yang bisa split push. Menurut lo siapa yang kayaknya mending di Aranda deh. Aranda ya? Aranda bisa kabur-kabur ya? Bener, karena ketika di match up dia bisa gerak. Kalau Leonardo lebih ke defense, buset. Wah gila ini Vinuya udah mulai maju lagi, Flicker langsung megangin Karacin. Tapi turtle-nya ternyata sudah mulai terreset. Terus berpusat dari belakang dan full slap dibuka juga. Tapi Widhi dan bahkan Chin berhasil untuk sempat mengeluarkan retribution, membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari Indonesia. Walaupun Aranda menjadi pertukaran nyawa, Delacruznya hilang. 1 tukar 1 dan blazing 2 dari Leonardo mengacak-acak Vinuya. Tapi Vinuya terlalu tebal, justru Widhi di arah yang berlainan pun harus tumbang di tangan dari Pabiko. Keras banget Vinuya. 1 tetes darah tadi kena Void Blast. Gak tumbang, bahkan di sisi lain lihat dari Nepomuceno dia langsung ngambil ke jungle dan hampir saja dipanis. Tapi masih aman ya, damage dari Aranda masih kurang soalnya. Oh, hati-hati, Aranda jangan maju lagi. Itu udah ada Gatot Kaca sakit perut di situ ya. Enggak, Gatot Kaca udah megangin perut. Mundur jangan, dulu. Jangan, itu mundur dulu, tunggu dia udah nggak megang perut seenggaknya. Oke, tapi Wop itu dia tabrakan. Oh, gocekan yang dilakukan Suryano. Flicker yang akhirnya bisa memberikan sedikit nafas untuk dia bisa bertahan. Kira mau dimajuin lagi tadi sama Aranda. Tapi kayaknya dia yakin damage-nya kurang sih. Iya dan bahaya sih. Walaupun dia punya Flicker ya. Cuman jangan terlalu gegabah apalagi dalam keadaan yang tertinggal. Makanya serba salah. Menurut gua kalau konklusif itu buat clear kan. Gua tahu biar clear-nya juga bisa jalan cepat. Tapi kurang damage nanti. Kalau dia lethal ignition itu bakal cukup. Di awal kayak damage tanggungnya tuh jadi ketutup. Iya jadi ya nanggung kan. Nanggung. Lihat di bagian bawah. Pengejaran lagi Aranda. 1v1 situation. Hampir aja. Aranda. Itu sampai udah retri loh dari Nepomuceno. Iya. Pakai semua memang tipikal Ice Retribution banget ya si Nepomuceno ini. Sangat ya. Biasanya Lancelot juga ada opsi ke low di Retribution kan. Udah mulai kepegang kali ini dari Widhi-nya. Kayak masih cukup jauh ya. Damage dealer Suryano-nya nggak mau commit juga. Tapi ini bottom lane-nya dimainin banget. Ini di distract abis loh, inner turret bakal dihancurin dan lagi-lagi nih Pabikonya trapping, Aranda muncul. Dan jadi masalah ini bawahnya di pressure, atasnya nggak bisa. Jadi mereka dua-duanya nggak untung gitu kan. Atasnya Glue Gatot Pak, gimana? Makanya, Gatot sama Glue siapa yang mau nembak? Leonardo belum jadi item kan? Keambil sama Pabiko, sayang sekali dari purple-nya. Karena dia tahan retri ya, tapi di sisi yang berlayunan juga turtle-nya jatuh ke tangan dari Philippines. Pabiko dapetin karena purple buff blazing duet kali ini masih ada Wings by Wings. Pabiko masih selamat walaupun dia harus merelakan outer bottom turretnya pun dihancurkan. Tapi dia ngebuang source skill yang lumayan banget sih, blazing duet gitu kan. Di awal cooldownnya juga nggak cepet-cepet banget, plus dari Aranda juga nih kelihatan kan targetingnya susah banget sekarang. Menantang banget sih memang ketika Glue udah diambil tadi. Seperti yang gue bilang, match up landingnya jadi nggak unggul. Dan pressure untuk landing jauhnya juga tetap nggak kuat lawan Lancelot. Iya. Lancelot yang tadi ditugasin kan sendiri-sendiri mau 1v1. Sekarang apalagi dalam keadaan Lancelot yang udah snowball kan dari awal. Dia udah level 11. Farmingnya cepet banget sih. Dan Widhi pun nggak bisa nge-target siapa-siapa nih. Kebanyakan yang nge-target belakang sih gue rasa. Jadi front to back-nya agak susah Ul. Yap. Mereka nggak punya yang bisa megang selain Fredrin kan. Oke. Mau nggak mau nanti Fredrin akan bareng sama Cloud terus. Di tahun ditembakin depan, tapi ya resikonya juga lumayan tinggi. Oke, Chin maju lagi. Delacruz masih terlalu kuat ya untuk bisa dicicil dan bisa ditumbangin. Tapi tadi seperti apa yang udah kita bahas semenjak kemunculan dari Hellcard. Targetnya memang ada gitu loh, hero-hero backline yang tipis dari Farsha, dari Granger-nya. Cuman dari tadi kita lihat job desk ini masih nge-split aja, belum ada trapping-trapping karena itemnya juga nggak cukup. Purple-nya di set up lagi. Dan ini bakal team fight sih. Retribution kali ini terdengar, tapi dengan ada manipulation dari arah belakang juga blazing duet, Vinuya masih bisa menahan damage yang disumbangkan oleh Leonardo.
Dan harusnya kalau kita intip sedikit, purple buff-nya masih aman ya di tangan dari Chin. Iya, dia retribution tadi kan. Dikejar. Tapi Nepomuceno mengamuk, menyelinap masuk langsung ke arah belakang dan Widinya terjebak. Widita berkutik dengan ada damage yang besar disumbangkan oleh Soriano. Wow. Dia makan langsung ke bagian depan tadi, tapi seenggaknya ada split push yang dilakukan oleh Aranda. Ingat tadi, ya mau nggak mau ya. Dia tuker apapun yang bisa didapatkan, sementara kayaknya nggak boleh sembarangan juga Pak Biko nih untuk ke defense. Iya, nggak bisa ditumbangin soalnya dia kan. Sekalinya buka feeder ice di situ kalau dia nongol ya. Udah. Langsung shadow transition tuh dia. Yang pertama cancel dulu. Yang kedua damage-nya sakit ini Hellcard. Yang ketiga langsung jadi notifikasi. Makanya. Cuman gue bisa bilang setiap kali ada feeder restrict dibuka. Bisa jadi sebelahnya ada orang. Betul. Tapi dia kan kayak nggak mungkin buka sendiri gitu. Tadi barusan ada di atas sendiri makanya dia nggak buka kan. Makanya nyantai aja dulu kan. Kasih aja udah nggak bisa. Orangnya dia terimaan susah. Terima pasrahan ya. Iya, kalau misalkan gak terimaan kan gak mau banget kan. Dia turret hancur, buka feeder restrict malah digas. Lancelotnya udah menuju ke item ketiga. Sementara ngelihat dari Fredrin, ya dia baru jadi item pertama ya. Item kedua sedikit lagi jadi sekarang. Cuma ya balik lagi nih Lancelot dengan 3 item ini licin banget, licin. Susah banget buat dipegang pasti. Iya, brute force itu ya. Jadi jawaban pasti juga. Cuman sekarang Lord sudah mulai dicicil dulu sama tim Indonesia di arah bottom lane. Outer middle turretnya juga terjaga dengan cukup baik. Walaupun harusnya sebentar lagi bakal jadi targeting berikutnya loh. Atasnya didorong sama Nepomuceno. Kayaknya mid mau gak mau sih harus dilepas dulu. Nggak bisa. Mereka nggak bisa paksain semuanya kan. Widi masih di bawah nyari informasi. Atasnya bakal didorong sih. Jadi kayak Widi udah mulai harus gunting ke belakang. Tapi ada atau nggak adanya Widi, gua rasa akan susah sih Konsil. Oke, akan ada inisiasi dan itu dia. Chin. Satu pemain yaitu Chin yang harus meregang nyawa dan diacak-acak Blazing Duet. Tidak menjadi jawaban karena double kill dari Soriano. Yang akhirnya membuat dari Indonesia kehilangan 2 pemainnya. Bottom lane masih coba untuk didorong oleh Aranda. Karena mungkin itu sekarang opsi terbaik. Iya, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Hellcard ya. Dia team fight juga, ya tadi targetnya ada tapi damage-nya tetap akan kurang. Sementara di bagian top lane akan terus didorong. Avatar Guardian bahkan. Gak kena ke arah siapapun. Tapi masalahnya Widi terjebak sih dari depan. Dengan ada Indonesia dari belakang tapi mega kill disumbangkan oleh Soriano. Begitu besarnya dengan feeder ice strike. Mengusir mundur pemain-pemain dari Indonesia. Yang sekarang sangat-sangat dalam keadaan tidak baik-baik saja. Wah ini agak sedikit susah ya ngelihat tadi berempat doang loh dari Filipina. Maju. Goldnya juga semakin jauh sekarang. Bedanya sekitar 7.000 gold kurang lebih. Ya bikin mereka bakal mau nggak mau nih sekarang mode defensif terus. Memang ada Yves. Tapi kayak iya squad-squadnya Yves ditabrak sama Glue. Ada Lancelot juga yang jadi pressure mereka. Kayaknya berat sih. Tapi ini Flying Cloud ya. Ya Flying Cloud. Flying Cloud. Bisa jadi ini momen. Aranda nggak ke bawah. Gue pikir dia mau dorong bawahnya. Enggak ya. Ternyata lane deket dulu. Feeder ice strike-nya sih ini. Menjadi teror tersendiri loh. Ya skill kena sekali aja darahnya udah hilang seperempat. Wah War Axe ini gue suka banget sih. Build dari Granger War Axe. Karena sustain. Terus ada true damage tipis kan. Kayak gue rasa sekarang saatnya Indonesia. Kalau mereka nggak mau kontes. Coba cari pertukaran apapun itu deh. Pertukaran mungkin ya tadi split push turret ya. Nah bawahnya muncul lagi. Besting lah yang bisa dilakuin. Oke, dan Vinuya udah punya Blade Armor sekarang. Leonardo harus benar-benar memperhatikan di saat dia menyumbang damage dan zoning out yang dilakukan oleh tim Philippines. Efek tahun lagi-lagi Chinnya tertangkap dan bahkan terkena 1-2 grab unstoppable. Didapatkan oleh Soriano. Oke, bawahnya kedorong terus dan ini bakal jadi gangguan yang terasa ya. Mau nggak mau dari Filipina dia harus pikir ini bawahnya bakal gimana. Atau nggak ada trillion push juga yang bakal terjadi. Gak recall kah? Apakah akan terdeteksi keberadaannya? Oke. Ngeliat Lancelot muncul harusnya langsung recall. Tadi soalnya sempat di cancel sekali tadi. Makanya. Deg-degan. Atasnya maju duluan sih harusnya. Lihat nggak ada takutnya loh ini. Iya nih Vinuya. Dia udah punya Blade Armor, dia makin pede lagi kan. Oke, tapi Vinuya flickernya gagal untuk bisa menangkap satu pemain. Tapi setidaknya dia menukarkan nyawa dengan satu buah base turret di arah top lane. Yang berhasil untuk dihancurkan. Sakit banget damage Nepomuceno. Aranda seketika menghilang. Damage yang terlalu besar tidak bisa lagi dibendung karena Widi akan menjadi target berikutnya. Satu prasurat tidak mampu untuk bisa membawa pertukaran nyawa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Manipulation, mereka komit nampaknya. Unbreakable lagi tahun tapi
Gak bisa dipani sama sekali, terlalu keras juga di bagian depan semua turretnya. Sisa ada di mid lane. Dan Leonardo mencoba untuk maju langsung menuju ke arah Soriano. Tapi sayangnya Soriano terlalu jauh dari jangkauan. Dia masih punya Rondo untuk mundur ke arah belakang. Tapi setidaknya kali ini Indonesia masih bertahan walaupun kehilangan 2 base turret mereka. Masih bisa bertahan Indonesia. Gold yang semakin jauh memang, tapi selama base belum hancur, game masih berlanjut. Winter Crown udah jadi ul. Tinggal cari Malefic sih sekarang. Kayaknya jangan Malefic Gun deh. Dia butuh Malefic Roar. Dia butuh PNet yang lebih tinggi lagi. Apalagi ngelihat dari lawannya semuanya hampir punya item defense. Grangernya brute force. Brute force Granger. Ya karena cukup ya. Iya dia nggak sakit banget karena nggak full damage. Tapi dia keras dan tapi dia sustain ya. Leonardo langsung mengincar ke arah belakang dengan ada Winter Crown dan Blessing duet. Tapi lihat bagi mereka 5 kecoba untuk diincar kembali oleh Vinuya. Soriano masih bisa kabur dan bahkan monster kill dari Soriano. Mengakhiri jauh dari Winnie untuk keempat kalinya. Mereka coba untuk initiate duluan. Sebenarnya agak ngeri sih karena gold mereka lagi posisi under. Iya tadi yang open juga gold laner. Itu dia yang open Cloud. Dan sekarang riset lagi Widdy tumbang memang. Tapi minion yang akan dikawal di bagian bawah. Masalahnya kita unbreakable. Langsung mengincarkan seorang Leonardo dengan damage follow up yang cukup dari Nepomuceno. Mengakibatkan dari Leonardo hilang. Feederizer telah dibuka. Base kali ini akan menjadi target berikutnya dari tim Philippines. Dan harusnya tidak ada kesempatan untuk Indonesia kembali bertahan di game kali ini karena Philippines